channel Laungan. Kali ini kita akan bicara soal konsep dalam sejarah serta ruang lingkupnya. Nah, oke guys, jadi ada 3 konsep terkait dengan ilmu sejarah itu sendiri ya. Jadi pertama adalah waktu, karena ada rentang waktu nih yang menghubungkan antara suatu masa dengan masa lainnya ya di masa lalu. Nah, itu konsep waktu itu yang pertama guys. Kemudian yang kedua adalah konsep posisinya itu perubahan. Nah, konsep perubahan ini adalah konsep di mana ada kayak semacam sesuatu hal yang menarik guys. Perubahan politika ya, dalam beberapa segi ekonomika ya, atau yang paling gampangnya itu dalam konsep peradaban itu perubahan zaman guys. Nah, itu namanya konsep perubahan. Kemudian yang ketiga adalah konsep kontinuitas. Nah, konsep kontinuitas ini adalah konsep keterhubungan guys, antara masa yang satu dengan masa yang lainnya. Bahasa mudahnya adalah kalau kita bicara tentang perjalanan bangsa kita nih, kan ada masa Orde Lama ya. Kemudian itu karena di masa Presiden Soekarno gitu ya. Kemudian melaju lagi ke masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto gitu ya. Kemudian sampai melaju lagi ke masa reformasi ya, seperti pada saat ini dengan beberapa presiden hasil demokrasi kita yang sekarang. Nah, itu adalah 3 konsep guys dari ilmuwan sejarah. Kemudian kita akan bicara soal ruang lingkup ya, ruang lingkup dari keilmuan sejarah itu sendiri. Nah, yang pertamanya kalau kita bicara sejarah ini adalah sebagai ilmu guys. Ini dalam menurut Turan Kutubijoyo masih ya, sejarah sebagai ilmu. Maksudnya sebagai ilmu di sini adalah sejarah mempunyai metode guys dalam menginterpretasikan sebuah peristiwa di masa lalu. Nah, apa aja tuh metodenya? Ada 4 guys kurang lebihnya ya. Nanti kita di video lanjutannya kita akan bahas nih keempat konsep ini. Yang pertama adalah heuristik ya, artinya itu pencarian sumber guys. Kita cari sumber. Kemudian kedua adalah kritik, kita melakukan pemilihan atas sumber. Kemudian ada interpretasi. Yang ketiga itu artinya kita mengimajinasikan dari sumber yang dipilah. Dan keempat ada historiografi, yaitu penulisan sejarah itu sendiri. Nah, kedua guys adalah di sejarah sebagai sebuah peristiwa. Maksudnya peristiwa di sini adalah peristiwa dalam artinya unik, penting dan abadi. Karena kita tahu guys, di bahasan kita sebelumnya Kutubijoyo pernah mengatakan bahwa sejarah adalah sesuatu yang tertentu, terperinci dan satu-satunya. Nah, ini sama guys. Jadi dalam artian semua peristiwa ini itu unik sifatnya dalam ilmu sejarah. Itu kenapa gitu kan, ini penting untuk pada akhirnya itu disematkan dan untuk juga ditulis. Jadi itu masuk ke dalam ruang lingkup peristiwa atau sejarah sebagai sebuah peristiwa. Kemudian yang ketiga guys, kita bicara soal sejarah sebagai sebuah kisah. Nah, maksudnya di sini kisah ini adalah sebagai suatu cerita yang direkonstruksikan kembali, atau sebuah masa lalu yang ingin balikan kembali ke masa kini. Itu menurut Kutubijoyo. Jadi kisah yang di masa lalu pernah ada, kemudian kita hadirkan kembali ke masa kini. Jadi yang keempat guys, ini yang terakhir ya. Jadi sejarah sebagai sebuah seni. Pengertiannya begini guys, karena sejarah ini kan itu adalah sebuah tulisan. Nah, dia ini mempunyai dalam artian tertentu ini kekuatan di situ. Untuk dapat menguatkan tulisan-tulisan itu, dia butuh seni. Dia butuh semacam suatu keindahan dalam tulisan-tulisan dia agar tulisan-tulisan itu terkesan hidup guys gitu. Tapi bedanya gitu istilahnya sejarah ini dengan teman-teman mungkin teman-teman sastra nih, atau mungkin teman-teman di bidang keilmuan yang lain yang sekiranya mungkin dia bisa liar dalam menuliskan berbagai tulisannya itu gitu. Nah, sejarah ini harus tetap setia dengan fakta guys gitu. Jadi dia harus tetap berpijak pada fakta agar kemudian tulisan-tulisan yang dihasilkan itu bisa absah menjadi sebuah kisah sejarah yang baik dan juga benar. Oke. Jadi guys, yang bahasan kita yang lain ini adalah soal keterhubungan antara sejarah dan juga rumpun humaniora. Nah, sebagaimana kita tahu nih posisinya, ini kan ada 3 ya, rumpun keilmuan besar. Yang pertama adalah rumpun keilmuan alam ya, atau ilmu alam, natural science. Kedua adalah rumpun keilmuan sosial atau ilmu sosial, social science. Dan yang ketiga adalah rumpun ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanities, atau bahasa kitanya adalah humaniora. Nah, sejarah ini guys
ini punya keterhubungan yang erat dengan namanya humaniora. Kenapa? Karena kalau kita tilik dari bahasanya ini, humaniora ini berarti suatu ilmu yang berhubungan dengan cipta rasa dan karsa manusia. Nah, sejarah di sini ini sesuai guys sama humaniora itu. Dalam artian sejarah ini menurut Sutra Wijoyo ya, ini mempunyai sifat yang dimana ia itu memanusiakan manusia guys. Karena kenapa? Karena sudah kita jelas sebelumnya ya, bahwasanya kalau sejarah itu dalam artian tertentunya ini berusaha untuk memasukkan unsur-unsur kemanusiaan di dalam setiap tulisannya. Karena 3 unsur utamanya aja kan ada manusia itu guys, manusia, ruang dan waktu kan, seperti penjelasan kita sebelumnya. Itu kenapa pada akhirnya sejarah ini mempunyai keterhubungan dengan rumpun humaniora. Nah, tapi guys, bukan dalam artian tertentu kita harus masuk ke fakultasnya selalu di humaniora ya. Ada juga nih, karena memang dia ini punya keterhubungan juga erat dengan ilmu sosial, sejarah ini juga punya jurusan-jurusan yang dimana jurusan sejarah ini masuk ke fakultasnya ilmu sosial, seperti UNY kan, itu kan masuknya ke FIS ya, atau fakultas ilmu sosial. Kemudian bisa juga masuk ke fakultas humaniora, FIB gitu ya, fakultas ilmu budaya, seperti di UGM dan juga di UI atau di UNPAD. Oke guys, jadi kurang lebihnya itu tadi yang kita bahas ya. Yang pertama adalah soal konsep sejarah, ada 3 tadi ya. Kemudian ada ruang lingkup, tadi kita juga udah bahas. Dan kemudian tadi keterhubungan antara sejarah dan rumpun humaniora. Oke guys, gimana posisinya? Pusing nggak? Kalau semisal pusing, berarti kalian sudah masuk ke jalan yang benar. Karena kepusingan ini adalah satu tingkat di bawah yang namanya pemahaman. Jadi kita pusing-pusing dahulu, paham kemudian. Oke? Tetap posisinya kita tetap pantengin channel Arungan. Jangan lupa like and subscribe. Syukur-syukur di share. Kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang menarik lainnya. Ini masih di seputaran atau sekitaran sejarah. Oke? See you.